Swastiastu. Om Om Swastiastu. Awigenam Astu Nama Sidam. Om Sidirastu Tat Astu Ya Nama Swaha. Pemirsa TVRI Sulawesi Tengah terkhusus umat sedharma dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dalam Mimbar Agama Hindu. Semoga kita selalu senantiasa dalam lindungan Ide Sang Yang Widi Wasa. Baik pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, dalam acara Mimbar kali ini tema yang akan kita bicarakan adalah tentang kerukunan antar umat beragama. Yang mana saya telah ditemani oleh seorang narasumber yaitu Bapak Imade Wiranadi SPDH. Om Swastiastu Bapak. Om Swastiastu Bu Made. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Astungkare becik Bu Made. Ngayu bahagia, kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan. Betul sekali. Sang Yang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha. Baik Pak Made, terkait dengan tema kita pada kesempatan kali ini yaitu tentang kerukunan antar umat beragama. Nah, sesungguhnya kita memang sebagai umat yang beragama selalu menjaga kerukunan kita agar kita selalu hidup harmonis, selalu tenang ya, asah, asih, dan asuh. Nah, betul. Mungkin Pak Made bisa sedikit memaparkan tentang bagaimana itu hakikat dari kerukunan umat beragama dalam ajaran agama Hindu. Silahkan Pak. Baik Bu Made, terima kasih. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pemirsa TVRI Sulawesi Tengah khususnya umat Hindu yang saya banggakan, sebelum saya mengulas sedikit tentang makna kerukunan dalam ajaran agama Hindu, izinkan saya melantunkan satu bait puja untuk melaksanakan sembah dan bakti kepada Ide Sang Yang Widi Wasa dalam manifestasinya sebagai Sang Yang Aji Saraswati. Om Saraswati Namastubhyam Waradika Marupini Sidirambam Karsyami Sidir Bawantu Mesadam. Om Hyang Widi Wasa, dalam manifestasimu sebagai Sang Yang Aji Saraswati, kami hadir di hadapanmu, semoga seluruh aktivitas kami sukses atas waranugraha. Pemirsa TVRI Sulawesi Tengah khususnya Hindu yang saya banggakan, ketika kita berbicara tentang kerukunan, maka sesungguhnya kita berbicara tentang keadaban, bagaimana kita hidup di dalam sebuah bangsa yang penuh dengan keberagaman. Ya, bangsa yang sangat besar seperti kita, bangsa Indonesia misalnya, terdiri berbagai macam suku, berbagai macam agama, dan juga berbagai macam adat istiadat. Nah, ini yang penting kita berikan pemaknaan dalam kehidupan kita sehingga kita bisa hidup berdampingan. Nah, ketika kita berbicara kerukunan, maka ada 3 hakikat yang perlu kita bicarakan pada sore hari ini, yaitu yang pertama adalah kerukunan internal. Di dalam lingkungan kita, di dalam kehidupan kita sebagai bahagian daripada bangsa Indonesia, dalam komunitas kita juga harus rukun. Yang kedua adalah kerukunan antar umat beragama. Nah, ini juga sangat penting karena kita hidup berdampingan, kita harus mampu menjaga kerukunan untuk bisa hidup saling berdampingan, menjaga keharmonisan sehingga tercipta kedamaian. Yang ketiga adalah rukun dengan pemerintah. Dalam ajaran agama Hindu, pemerintah merupakan guru wisesa, guru yang patut kita hormati, hargai, dan patut kita laksanakan ajaran dan perintahnya. Nah, inilah 3 hakikat kerukunan yang ada dalam ajaran agama Hindu yang perlu kita pelihara, kemudian kita pupuk untuk bagaimana kita bisa hidup dalam bingkai sebagai bangsa Indonesia. Nah, tadi Pak Made menyebutkan tentang ada 3 hal ya, yaitu hubungan internal. Ya. Itu seperti apa itu modelnya? Hubungan internal kita, apa yang harus kita lakukan agar memang benar-benar kita mampu menjaganya, keamanan atau harmonis dengan sesama. Baik sekali ini Bu Made, kalau kita bicara kerukunan internal misalnya, adalah bicara kita tentang diri kita sendiri. Diri kita sendiri dalam komunitas kita sendiri. Misalnya kita harus bagaimana mampu mengelola kerukunan antar golongan kita misalnya, sebagai orang yang beragama Hindu.
harus mampu menjaga keharmonisan ini. Dalam konteks Hindu atau dalam adat istiadat kita sebagai orang Hindu, ada istilah asah asih asuh selunglung sebayantake. Nah ini Apa makna daripada itu, ini. Pak? Dalam konteks ajaran asah, asih, dan asuh, asah itu artinya kita berdiri sama tinggi, Ya, duduk sama betul. rendah. Asih itu artinya bagaimana kita mampu mengasihi sesama, antar kita, memberikan kasih sayang kepada keluarga kita, memberikan kasih sayang kepada orang-orang di sekitar kita. Kemudian asuh, mampu kita menjadi sukoguru, mampu kita menjadi tauladan di dalam kehidupan bermasyarakat. Baik. Selanjutnya juga selunglung sebayantake. Bayantake. Nah, ini yang sangat penting adalah bagaimana kita mampu berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Nah inilah kehidupan selunglung sebayantake dalam konteks Hindu. Ini yang sangat penting yang harus kita jadikan pedoman untuk bagaimana kita bisa memelihara kerukunan secara internal antar golongan kita. Nah, di dalam kitab suci kita, di dalam kitab Rigveda disebutkan Samgasaduam samwadaduam samumanam si janatam dewa bagam yata purwe samajanana upasati. Nah, yang artinya adalah kita harus satu dalam pemikiran. Baik. Ya, ketika kita ada dalam satu kelompok ataupun satu golongan dalam satu komunitas, kita harus mampu menyatukan pemikiran untuk mencapai suatu tujuan. Pemikiran kita harus satu, kemudian perkataan kita harus satu, kemudian juga perbuatan kita harus satu. Ketika kita bisa menyatukan ide-ide, gagasan, tingkah laku, maka kita akan bisa mencapai kehidupan yang bahagia. Nah inilah konsep kerukunan dalam ajaran agama Hindu yang terdapat di ajaran kita yang kemudian kita jadikan pegangan dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun yang paling penting, yang melingkupi daripada nilai-nilai kerukunan baik secara internal maupun eksternal maupun kepada pemerintah adalah ada 4 sesungguhnya. Yang pertama itu adalah ajaran Tattwamasi. Tattwamasi memiliki hakikat, aku adalah kamu. Kemudian ajaran Trihitakarana, ya 3 penyebab yang membuat kita bisa berbahagia, bisa bahagia. Kemudian yang ketiga adalah Wasudewa Kutumbakam, semua makhluk bersaudara. Kemudian yang terakhir adalah Bina Ike Tunggal Ike Tanhana Dharma. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Ya. Pemikiran untuk mencapai sebuah kebaikan ya Kebaikan. Pak ya? Nah inilah lingkup daripada semua kerukunan yang ada dalam ajaran. Baik, sangat jelas sekali. Jadi kita untuk mencapai keharmonisan antar umat beragama tentu dimulai dari intern kita sendiri. Jadi kita tidak perlu merasa bahwa yang lebih tinggi atau kita yang lebih dari segalanya, tetapi kita adalah semua sama ya Pak ya. Yang paling penting adalah di dalam kehidupan kita itu kita tidak boleh punya sifat iri atas keberhasilan orang lain misalnya. Ada idiom di dalam mungkin masyarakat ya ketika orang senang kita tidak bisa melihat orang senang. Tidak bisa melihat orang senang dan tidak bisa melihat orang. Artinya adalah orang tersebut sedih ketika orang melihat orang yang dilihat adalah senang. Senang ketika melihat orang sedih. Senang ketika melihat orang sedih, sedih kita. Ya ini yang dimaksudkan tadi adalah bagaimana kita tidak boleh seperti itu. Ya. Yang perlu kita kendalikan agar kita memang selalu untuk dapat menjaga atau menghormati satu sama lain. Betul. Baik Pak, terkait dengan sloka tadi ataupun ada beberapa
penerapan nilai. Nah, bagaimana caranya kita untuk mengimplementasikan dalam kehidupan kita terkait dengan nilai-nilai dalam ajaran agama Hindu itu? Ya, yang pertama yang ingin saya sampaikan kepada pemirsa khususnya umat Hindu bahwa hakikat daripada ajaran kerukunan itu adalah Tatwamasi. Tatwamasi artinya adalah aku adalah kamu. Kenapa seperti itu, Ya, Pak? Aku kamu adalah kamu. adalah dia, gitu kan? Nah, ini artinya adalah dalam alam semesta ini pada hakikatnya yang tercipta di dalam tubuh kita, roh yang tercipta dalam tubuh kita Iya. adalah bersumber daripada yang satu, yaitu Tuhan yang Maha Ide Kuasa, Sang Yang Ide Widibasa. Sang Yang Widibasa. Oleh karena itu, kita harus menghargai apapun bentuk roman muka adat istiadat yang terdapat dalam suatu komunitas misalnya. Oleh karena itulah kita, hakikat yang paling tinggi, ajaran kasih sayang paling tinggi dalam agama Hindu itu adalah Tatwamasi. Ini ajaran kasih sayang yang tanpa sekat dan tanpa batas, yang tidak ada sekat-sekat agama di dalamnya. Jadi apapun yang kita lakukan untuk diri kita sendiri, begitu pula kita lakukan untuk orang lain. Untuk orang lain. Kita tidak pernah memandang bahwa dia adalah Lebih agama rendah, ini, misalnya. agama B, agama C, Tidak tidak ada. perlu ya Pak ya. Iya. Apalagi kita dalam status ekonomi sosial biasa, itu tidak perlu kita bawa Tidak seperti perlu itu. kita bangga misalnya karena misalnya kita lebih kaya dari mereka dan Iya. lain sebagainya, lebih pintar dari mereka dan lain sebagainya. Tetapi ajaran Tatwamasi ini adalah mengisyaratkan hakikat tentang jiwa kita Baik. yang menghuni tubuh kita sama dengan yang ada di dalam tubuh mereka. Oleh karena itu ada idiom di dalam ajaran agama kita, ketika kita menyakiti orang lain bahwa sesungguhnya kita menyakiti diri kita sendiri. Apa yang kita tabur kepada mereka, maka itu yang akan kita nikmati di dalam kehidupan kita. Semuanya akan berbalik kepada kita. Berarti kalau kita memahami tentang konsep Tatwamasi itu sendiri, berarti tidak ada yang namanya kita bahagia dengan orang yang sedih dan orang sedih melihat orang yang bahagia. Berarti itu Betul sudah hilang sekali, ya ya. Pak ya. Kalau kita bicara Tatwamasi Bu Made, sesungguhnya kita berbicara taman bunga penuh dengan warna, ada merah, putih, kuning, dan biru misalnya. Taman bunga ini demikian indah kita lihat ketika dia berwarna. Ketika kita mampu melihat warna itu dalam pandangan spiritual, itulah ajaran Tatwamasi. Nah, mungkin ada nilai-nilai yang lainnya yang kita implementasikan dalam kehidupan kita, selain Tatwamasi itu sendiri. Betul. Yang kedua adalah Trihitakarana, 3 penyebab kebahagiaan. Baik. Tujuan agama Hindu adalah Moksartam Jagadita Yacha Iti Dharma, yaitu mencapai kehidupan bahagia lahir dan batin di dunia dan akhirat berdasarkan pada Dharma. Nah, apa semua 3 penyebab itu? Pertama adalah hubungan yang baik kepada Tuhan. Tuhan sebagai pencipta, kita harus mampu memuliakan Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita harus muliakan nama Beliau setiap hari. Karena apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, tidak terlepas daripada karunia Beliau. Inilah wujud syukur. Penyebab pertama adalah bagaimana kita mampu bersyukur kepada Tuhan sehingga Tuhan memberikan kebahagiaan kepada kita. Betul. Nah, yang kedua adalah hubungan yang baik dengan sesama manusia. Inilah inti daripada Tatwamasi tadi. Adalah bagaimana kita mampu menjalin komunikasi antar sesama. Hubungan kita menjalin hubungan yang harmonis dengan sesama. Kita ketahui dalam ajaran kita bahwa kita tidak bisa hidup sendiri. Kita selalu membutuhkan pertolongan orang lain. Baik, betul sekali. Sebagai makhluk sosial, kita selalu membutuhkan orang-orang di sekitar kita untuk menopang kehidupan kita, untuk membantu kehidupan kita. Oleh karena itu kemudian kita harus mampu menjaga hubungan baik ini. Yang ketiga adalah hubungan baik dengan alam semesta. Hubungan baik dengan alam semesta ini penting sekali. Alam semesta diciptakan Tuhan untuk menopang kehidupan manusia. Baik. Oleh karena itu kemudian manusia harus mampu menjaga dan melestarikan alam semesta. Ketika alam semesta ini rusak misalnya, maka keseimbangan itu akan terjadi kehancuran. Baik. Keseimbangan tidak terjadi dan kehancuran yang akan kita dapatkan. Banyak sekali contoh-contoh yang kita dapatkan di dalam kehidupan kita. Misalnya gempa bumi yang terjadi. Dalam keyakinan kita adalah itu karena memang terjadi ketidakseimbangan. Iklim yang tidak benar misalnya. Baik, ini Pak sedikit kalau kita melihat dengan fenomena
ada Ya. dalam kehidupan kita. Iya. Terkadang yang 3 hal ini Ya. tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Ya. Terkadang ada juga yang dia sering untuk mendermakan, maksudnya dia Iya. berbagi terhadap sesama, Iya. tetapi dia tidak mampu untuk bagaimana dia bisa melakukan Ya. hubungan baik kepada Ide Sang Yang Widi Wasa. Tetapi hidupnya dia Iya. tetap diberikan kemansyuran, Iya. diberikan rezeki Rezeki yang banyak. banyak, Nah, itu betul seperti ya. apa pandangannya Bapak? Nah, ini memang semuanya itu kalau kita kembali lagi kepada ajaran agama, maka itu semua terletak pada karma wasana. Ya, Yang disebut dengan hukum merta, hukum abadi yang mengatur alam semesta, kemudian hukum bagian daripada hukum merta itu adalah hukum karma pala. baik. Bisa saja dia sekarang tidak melakukan perbuatan baik dalam kehidupan ini misalnya, tetapi tetap merasa bahagia, berkecukupan. Nah, ini Baik. disebabkan karena Baik. benih-benih pada kehidupan yang lalu yang dia terima sekarang. Benih-benih kebaikan pada masa lalu yang kemudian dia terima atau dia nikmati sekarang. Inilah yang menyebabkan kadang kita melihat seolah-olah alam semesta ini atau kehidupan kita ini tidak adil gitu Berarti ya. dia masih merasakan Ya, masih merasakan karma palanya yang daripada dibawa semenjak ya, karma, kehidupan hasil pertama. karma wasana yang dibawa pada kehidupan Baik. yang lalu, demikian. Nah, jadi kita ini mestinya jangan terlena ya Pak ya, jangan terlena, Jangan tapi tetap terlena. juga kita harus bisa mampu menyeimbangkan yang 3 hal ini, yaitu trirena itu Ya, sendiri ya Pak. saya ingin menyambung sedikit berkaitan dengan hal tersebut. Tugas kita dilahirkan ke alam semesta ini adalah melakukan kewajiban. Kewajiban kita adalah bagaimana kita mampu bekerja dengan sebaik-baiknya. Bahkan Bhagavad Gita mengatakan, hai Arjuna, jangan engkau mengikatkan diri pada hasil dari pekerjaan. Jadi tugas kita adalah melaksanakan kewajiban. Pahala itu sudah ada yang atur demikian. Baik. Apapun yang kita lakukan, pahala tidak akan pernah keliru mencari siapa yang menunaikan kewajiban tersebut. Kita harus bekerja, Iya. bekerja untuk kita mendapatkan nanti nikmat di belakangnya. Betul Pak ya. sekali. Baik. Dan selanjutnya Pak, ini kalau kita melihat dari kerukunan umat beragama, itu pasti ada kaitannya dengan Iya. semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Iya, Nah, betul seperti apa sekali. itu Pak? Ya, baik. Sebelum saya sampai di situ, saya ingin menjelaskan dulu bagaimana kita memahami ajaran Wasudewa Kutumbakam. Baik. Kenapa di dalam ajaran kita tercetus ajaran Wasudewa Kutumbakam, semua makhluk bersaudara. Nah, Ya. inilah intisari daripada ajaran Tattwa Masi tadi, ya. Ajaran Tattwa Masi itu mengimplementasikan bahwa semua makhluk ini adalah saudara kita. Baik. Kalau dalam ajaran agama Hindu, bahwa yang pertama itu diciptakan adalah alam semesta dengan segala isi tumbuh-tumbuhan. Ya, ini adalah saudara tua kita. Kemudian ada binatang, kemudian juga ada kita. Inilah lingkaran daripada penciptaan tersebut. Ini yang perlu kita jawantahkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga semua makhluk pada hakikatnya bersaudara. Nah, pertanyaan yang terakhir tadi adalah tentang Bhinneka Tunggal Ika. Ya, ini adalah ajaran adiluhung kita yang diajarkan oleh leluhur kita. Pada zaman dahulu ini sudah diimplementasikan. Pada zaman Majapahit misalnya, ajaran ini sudah didengung-dengungkan bahwa ajaran Siwa dan Buddha itu satu adanya, tidak ada yang membedakan pada hakikatnya. Ajarannya sama, kemudian pemujaan sama, meskipun berbeda-beda caranya. Oleh karena itulah yang paling penting daripada ajaran Bhinneka Tunggal Ika ini adalah bagaimana kita memahami perbedaan. Apa yang bisa kita jadikan untuk memelihara perbedaan itu? Itu yang paling penting sesungguhnya. Itu yang pertama adalah bagaimana kita mampu menjaga pikiran kita. Ya. Pikiran kita adalah sumber daripada inspirasi yang kemudian menimbulkan perkataan dan perbuatan. Oleh karena itu yang paling penting kita jaga adalah pikiran, kemudian perkataan maupun juga tingkah laku. Inilah yang harus kita jaga di dalam kehidupan kita sehingga kita tidak gampang kita menjelek-jelekkan orang lain, gampang kita mendiskreditkan orang lain. Karena semua itu akan menimbulkan pahala yang buruk kepada kita.
kalau kita sampai mengabaikan lisan kita. Dalam ajaran agama Hindu disebut dengan ajaran Trikaya Parisuda. Nah, baik. inilah Trikaya Parisuda inilah yang akan bisa kita jadikan landasan untuk menjaga keharmonisan, kerukunan di dalam kehidupan kita. Saya ingin menyampaikan lagi Ibu Made bahwa di samping Trikaya Parisuda, pada zaman dahulu kala, ya, saya katakan zaman dahulu karena memang kejadiannya sudah lama, yaitu pada zaman Raja Asoka berkuasa. Berkaitan dengan kerukunan sudah tertulis dalam prasasti yang kemudian kita jadikan rujukan. Beliau bersabda, Raja Asoka bersabda, kemudian dijadikan prasasti. Barang siapa yang menjelekkan orang lain atau keyakinan orang lain, maka sesungguhnya dia menjelekkan keyakinan. Jadi memang pada prinsipnya kita harus menjaga baik dari pikiran kita, karena pikiran akan menurunkan perkataan, dari perkataan akan menurunkan perbuatan. Baik Pak, untuk pesan singkat yang disampaikan kepada pemirsa, silakan. Baik pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, khususnya umat Hindu yang saya banggakan, kalau kita berbicara kerukunan, maka sesungguhnya ada 3 hal yang penting yang kita harus pahami. Pertama adalah bagaimana kita mampu menjaga kerukunan kita secara internal. Yang kedua, bagaimana kita mampu menjalin kerukunan dengan orang lain secara eksternal, karena kita hidup dalam suatu bangsa, yaitu bangsa Indonesia yang penuh dengan keberagaman. Ketiga, kita harus mampu menjalin kerukunan dengan pemerintah. Pemerintah adalah Sukaguru, dalam ajaran agama Hindu disebut dengan Guru Wisesa. Inilah yang paling penting yang harus kita implementasikan di dalam kehidupan kita ini, sehingga kita betul-betul bisa merawat kebinekaan, kerukunan, sehingga tercipta keharmonisan dan kedamaian. Baik Pak, terima kasih banyak. Dengan selesainya juga pesan yang diberikan kepada pemirsa, maka waktu kita juga telah berakhir, dan saya harap Bapak di lain waktu kesempatan bisa hadir dan untuk membahas tentang materi-materi yang lainnya. Terima kasih Pak. Baik pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, terkhusus umat sedharma dimanapun Anda berada, demikianlah tadi bincang-bincang kita terkait dengan kerukunan agama Hindu. Jadi kita haruslah menegakkan yang namanya Trikaya Parisuda ya, sebagai cikal kita untuk selalu berpikir yang baik, berkata yang baik, dan berbuat yang baik. Dan Wasudewa Kutumbakam. Dan saya Kadek Suyanti, kerabat kru yang bertugas mohon pamit, dan saya akhiri dengan salam Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Pastraman Wiradharma, kebanggaan kita. Mari bersama kita satukan tekad, tunjukkan prestasi, tingkatkan sadar dan bakti kepada ide yang widih. Pastikan langkah dengan semangat membara, wujudkan cita-cita, berbekal ilmu dan keterampilan.